Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Jamil Yanuar. Muhammad Jamil Yanuar. Oh, Jamil Yanuar. Jenengan sebagai kepala sekolah SDN Tugusari berapa ini? Tugusari 5. Oh, Tugusari Iya. 5, Bapak. Asli mana, Bapak? Saya asli Bangsal tapi sekarang domisilinya ada di Jember. Di Jember. Iya. Jember kota maksudnya. Bangsal kan juga Jember. Bapak, ini ada yang ingin saya bahas. Kita Monggo. santai-santai aja. Saya ingin membahas tentang kebudayaan. Nggih, monggo. Yang dimaksud kebudayaan itu apa, Bapak? Jadi kebudayaan itu kan merupakan produk dari cipta, rasa, dan karya dari masyarakat yang itu terjadi lama ya, dalam kurun waktu yang lama, yang kemudian itu menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri yang dilakukan, bisa juga sebagai tradisi yang dilakukan, entah itu berbagai macam sudah. Makanya kebudayaan itu memang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat tempat. Dan budaya itu kan setiap daerah kan beda itu Mas ya. Daerah ini beda, daerah itu beda, karena memang hasil dari cipta, rasa, dan karya dari masyarakat itu sendiri. Untuk budaya, Bapak, untuk Bapak pribadi, sejauh mana Bapak peduli dengan budaya? Gini Mas, sebagai insan pendidikan sebenarnya saya sangat menyayangkan karena budaya itu bisa kita tarik benang merahnya sebagai jati diri, tetapi kebudayaan itu sendiri kan sudah mulai luntur. Dari apalagi kebudayaan dari luar itu sudah mulai masuk. Kita untuk budaya sendiri aja sudah tidak mau melestarikan atau mempelajari, ditambah dengan kemasukan budaya-budaya luar, itu kebanyakan masyarakat kita kan sering melakukan kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan orang luar, sementara kebudayaan sendiri itu terkesan ditinggalkan. Sebagai contoh gini aja Mas, orang yang pakai blangkon atau simbol-simbol kebudayaan Jawa itu seperti asing kalau menurut orang lain, atau orang dipandangnya itu asing. Contoh, orang pakai blangkon itu sekarang kan identik menurut saya seperti kayak dukun, padahal itu adalah simbol-simbol adat, simbol-simbol budaya yang ada di situ. Makanya ini saya sangat menyayangkan kenapa kebudayaan itu sudah mulai luntur di kalangan masyarakat. Jadi makanya perlu peran aktif dan turun tangan pemerintah, masyarakat sekitar agar kebudayaan itu semakin lestari. Sebagai contoh Mas ya, kalau budaya itu adalah jati diri Bali, dari segi view, mungkin dari segi pemandangan, oke, mereka baik. Tapi kan kita juga punya pemandangan pantai, pegunungan, air terjun. Tapi kenapa turis-turis itu banyak ke sana? Karena orang-orang Bali itu bisa mempertahankan kebudayaan mereka yang akhirnya menjadi daya tarik dari masyarakat atau dari turis-turis baik domestik ataupun luar negeri yang datang ke sana. Begitu Mas. Lalu menurut Anda, faktor-faktor yang menyebabkan di tempat kita ini, di wilayah kita ini luntur itu sebetulnya apa sih Mas? Kenapa kok di Bali yang biasanya masyarakat Bali itu malah kumpul dengan orang-orang luar negeri itu malah tidak luntur, sedangkan kita yang jarang didatangi warga luar malah luntur seperti itu? Iya. Kalau menurut hemat saya Mas ya, yang pertama itu karena satu, masyarakat sendiri sudah mulai tidak sudah sedikit berkurang, sangat berkurang, bukan sedikit, sangat berkurang tentang bagaimana untuk mempelajari, melestarikan budayanya sendiri. Itu yang pertama. Sebagai contoh, kalau ada wayang, yang lihat pasti yang tua-tua, muda-muda itu jarang sekali. Itu kan padahal itu kan tontonan kebudayaan kita sendiri tapi malah ditinggalkan. Tapi kalau ada konser, bandingkan kalau ada pertunjukan wayang sama pertunjukan konser, pasti lebih jauh atau lebih banyak yang nonton konser untuk kalangan anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya budaya-budaya asing yang memang sangat menarik untuk gaya-gaya milenial. Jadi budaya-budaya asing itu kan
sepertinya itu sebagai wahana atau media bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan diri. Kalau menurut saya budaya-budaya kita nggak kalah jauh, kalaupun nanti bisa disesuaikan dengan kaum milenial itu juga bisa sebenarnya, tapi nanti kita kemas, kita konsep, dan kemudian kita sesuaikan dengan gaya-gaya milenial kan juga bisa. Contoh misalkan Blangkon kita buat seperti, atau kita buat sesuaikan dengan kemauan anak-anak muda, mereka pasti akan sedikit untuk bisa menggunakan itu. Terus yang ketiga Mas, peran serta pemerintah juga perlu. Jadi sebagai contoh di Bali itu tulisan Hono Coroko ya Mas ya, kan masih ada di lembaga-lembaga resmi. Waktu rapat pun itu menggunakan simbol-simbol atau menggunakan baju kebudayaan mereka, sehingga itu sangat lestari. Jadi kalau misalkan itu bisa dilakukan, di sini pun juga bisa dilakukan seperti itu. Kita kan juga punya budaya Mas Jawa. Honor Coroko itu kan punya. Kenapa nggak dipakai? Sementara Thailand, Vietnam, Thailand, India itu menggunakan abjad-abjad itu. Kenapa kita punya fasilitas itu, punya karya itu yang sangat luar biasa menurut saya itu. Kalau nggak salah ceritanya kan itu ciptaan dari Aji Saka itu ya, yang ceritanya itu dua pengawalnya saling perang, tapi akhirnya sama-sama meninggal, nyawan mogo botongo, jadi batang semua, jadi seperti itu. Jadi itu menurut saya Mas, jadi tiga faktor itu masyarakatnya juga harus sadar tentang kebudayaannya. Terus kedua itu harus ada filtrasi daripada kebudayaan luar. Jangan sampai budaya yang luar yang masuk membuat kebudayaan, meninggalkan kebudayaan kita sendiri. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Peran serta pemerintah untuk bisa melestarikan kebudayaan itu. Berarti peran serta pemerintah itu perlu Mas. Sangat perlu Mas. Dan selama ini sepertinya untuk di Jember sendiri itu kurang ya. Ya kalau dilihat dari kenyataannya ya sebenarnya sudah dilakukan, mungkin cuman kurang lebih lagi aja. Iya kurang di-push lagi, coba mungkin di-push lagi, mungkin akan membuat atau menghasilkan atau membuat masyarakat yang tadinya mungkin yang nggak sadar menjadi sadar tentang kebudayaan sendiri, sehingga simbol-simbol kebudayaan itu tidak hanya dipakai pada saat karnaval saja, gitu. Tapi memang benar-benar dipakai setiap harinya. Begitu Mas. Lalu yang terakhir, monggo Bapak ajakan untuk sadar melestarikan budaya. Jadi saya memohon kepada semua pihak, khususnya saya sendiri, agar kita itu tidak malu atau tidak alergi dengan kebudayaan kita sendiri. Mari kita lestarikan, kita pelajari budaya-budaya kita sendiri, karena kebudayaan itu merupakan jati diri kita sendiri. Dan mungkin untuk pemerintah semoga lebih lagi mengupayakan tentang kelestarian kebudayaan, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang sudah tercipta dan sangat luar biasa itu terus terjaga sampai dengan waktu yang masa datang atau di masa yang akan datang. Itu mungkin Mas. Gitu. Ya. Oke, Bapak siapa tadi sudah? Muhammad Jamil Yanuar. Muhammad Jamil Yanuar. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Mas. Waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi pembuka bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini media